Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Atas anugerahnya kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengambil waktu teduh untuk mempersiapkan hati kita. Saat teduh. Kita akan memulai kebaktian pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, pemazmur pernah berkata, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang ciptaanmu, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi." Saudara, Allah kita adalah Allah pencipta yang berkuasa atas kehidupan di seluruh muka bumi ini, termasuk kehidupan engkau dan saya. Mari saat ini kita mau memuji Dia, meninggikan Dia, sebab sungguh besar Kau Allahku. Tuhan
Tuhan terima kasih. Hanya karena anugerah Tuhan yang begitu besar, maka kami boleh ada sampai hari ini. Tuhan terima kasih, sekalipun masih secara online, tapi kami boleh bersyukur, boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami, menikmati pujian kami, menikmati persekutuan dengan kami ya Tuhan. Namun kami mengakui, kami manusia berdosa. Kami yang sering kali mendukakan hati Tuhan dan melukai hati sesama kami. Karena itu Tuhan, ampunilah kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya kiranya kami boleh terus mengingat betapa besar anugerah Tuhan yang telah menebus dosa kami. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Nats pembimbing kita terambil dari Ratapan 3 ayat 25 sampai 26. Kita akan membaca bersama-sama. Ratapan 3 ayat 25 sampai 26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mari bersama dengan gereja di seluruh abad dan segala tempat kita mengakui pengakuan kita seturut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, ada sebuah lagu terambil dari Mazmur 103, yaitu Pujilah Tuhan Hai Jiwaku. Lagu ini diciptakan oleh Matt Redman bersama dengan temannya hanya dalam waktu 1 jam. Tetapi melalui lagu ini, sang penulis lagu ingin menyampaikan sebuah alasan, yaitu bahwa selalu ada alasan untuk kita menyanyi, memuji Tuhan. Sebab Allah terlalu baik dalam kehidupan kita. Mari kita mau pujikan lagu ini dengan segenap hati kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Mari kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami membawa doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa di awal tahun ini untuk program gereja kami, Gereja Kristen Kalang Kudus Yogyakarta. Tuhan kiranya menolong ya setiap program yang sedang disusun, yang dipikirkan oleh rohaniawan, oleh majelis maupun oleh aktivis ya Tuhan. Tuhan yang tolong supaya kiranya program ini membawa pertumbuhan iman dalam kehidupan kami sebagai jemaat-Mu ya Tuhan. Biar melalui program ini kami terus mengingat bahwa Tuhan terus bersama dengan kami menyertai pelayanan kami di gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk para rohaniawan, majelis ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kayak Tuhan juga menolong mereka, berikan kekuatan, berikan mereka juga sukacita damai sejahtera, untuk mereka juga boleh bersama-sama memikirkan pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa. Ibadah masih kami lakukan secara online, tapi tidak mengurangi antusias kami untuk terus memuji Tuhan, mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Tuhan tolong kami, biar ibadah-ibadah yang akan dilalui, biar membawa sukacita dan kerinduan kami semakin besar untuk mengenal Tuhan. Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan, di tengah sakit penyakit yang mereka hadapi, mohon kekuatan-Mu ya Tuhan. Mohon iman mereka terus kuat di hadapan Tuhan. Mohon kesembuhan daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong mereka, memberikan kekuatan dan kesembuhan. Juga bagi keluarga, juga diberikan kekuatan untuk menemani mereka yang sedang sakit ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang bergumul di tengah situasi pandemi yang belum berakhir. Tuhan, banyak jemaat-Mu yang bergumul dengan ekonomi, keluarga, dengan pekerjaan, bahkan dengan isu diri maupun apapun itu Tuhan. Kiranya Engkau hadir Tuhan, menolong, melawat, mengingatkan mereka bahwa jemaat-Mu tidak berjalan sendiri Tuhan, tetapi ada Tuhan yang bersama dengan mereka. Mohon kemurahan-Mu atas kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat sekolah kami, Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Tuhan, menolong juga program sekolah kami ya Tuhan. Tuhan yang menolong segala persiapan apapun yang dilakukan oleh yayasan, guru, maupun para murid. Tuhan, berikan mereka sukacita dan kekuatan daripada-Mu untuk menjalani sekolah yang akan dijalani di tahun ini dengan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sekolah kami dan juga kami serahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga mengingat Tuhan kepada bangsa kami. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu bagi bangsa kami ya Tuhan. Di tengah pandemi ini ya Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu kapan berakhir. Tapi kami percaya Tuhan, Kau Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Mohon kemurahan-Mu bagi pemerintah kami. Mohon kemurahan-Mu untuk pemerintah kami dapat memikirkan untuk vaksinasi yang akan berjalan ya Tuhan. Kiranya boleh berjalan dengan baik. Jauhkanlah dari niat-niat yang jahat ya Tuhan. Tapi mohon Tuhan, Kau yang berbelas kasih atas bangsa kami ya Tuhan. Kami mau serahkan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Jemaat pada saat ini, ambillah waktu di hadapan Tuhan untuk berdoa secara pribadi. Untuk setiap hal yang tidak bisa Engkau katakan kepada orang lain, yang hanya bisa Engkau katakan kepada Tuhan. Ambillah waktu di hadapan Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan doa kami. Terlebih lagi, kami serahkan hidup kami. Kami percaya rencana-Mu indah pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saudara, kita sudah memasuki hari ketiga di tahun 2021. Sejujurnya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Apakah itu baik? Apakah itu buruk? Apakah itu terang? Apakah itu gelap? Namun biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar terus mengingatkan kita bahwa hari demi hari yang kita lalui, kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Ada Tuhan Yesus yang menemani kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
dengan yakin bahwa ku tahu siapa yang menguasai hari esokku. Ku tak tahu hari esokku, ku hanya tahu berlalu. Ku tak tahu esok terangkah ataukah jadi gelap. Ku tak khawatir hari depan, karena ku tahu janji-Mu. Kini ku berserah selalu, karena-Mu Maha tahu. Oh esok banyak melihat, meski ku tidak tahu. Tapi Kau siapa menguasa, lebih tahu pimpinku. Makin jalan makin terang, bagai tangga ke sorga. Tiap beban makin meringan, hingga awan jadi terang. Di sana terang benderang, tak ada air mata. Anugerah selalu melimpah, gembira persekutuan. Oh esok banyak melihat, meski ku tidak tahu. Tapi Kau siapa menguasa, lebih tahu pimpinku. Ku tak tahu hari esokku, mungkinlah kekurangan. Nabi-Mu yang peliharakan selalu di sisi-Mu. Mungkin ku harus berjalan melalui kaidan api, Nabi-Mu berjalan dulu, darahnya melindungi. Oh esok banyak melihat, meski ku tidak tahu. Tapi Kau siapa menguasa, lebih tahu pimpinku. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita masih bersyukur karena diberikan kesempatan untuk bisa kembali mendengarkan firman Tuhan di tahun 2021 ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita kembali tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan ini, karena kami semuanya bisa datang kembali memuji, memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang hina ini agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan benar, di mana pada akhirnya kami mengerti dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami sebagai pendengar dan juga pelaku firman Tuhan.
Bicaralah Tuhan dan Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama membuka Ulangan pasal 11. Ulangan pasal 11 ayat 1 sampai 12. Ulangan 11 ayat 1 sampai 12, firman Tuhan berbunyi begini. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat, dan lengannya yang teracung. Tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Fir'aun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya, juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut Teberau meluap meliputi mereka, ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini, pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram anak-anak Eliab anak Ruben, yakni ketika tanah menganggarkan mulutnya, menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jeripayah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai pada akhir tahun. Bapak Ibu Saudara, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu mengawasinya, Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai pada akhir tahun. Kalau kita membaca bagian ini Bapak Ibu Saudara, maka kita mendapatkan bahwa Allah memelihara umatnya dengan begitu luar biasa. Bahkan ketika kita berada di tahun 2020 kemarin, kita mendapatkan berapa banyak pergumulan dan masalah yang kita hadapi, tetapi Tuhan masih tetap memelihara kehidupan kita. Dan benarlah apa yang dikatakan Alkitab bahwasanya kasih setianya selama-lamanya. Saudara, ketika kita membaca Ulangan pasal 11 ayat 1 sampai 12 ini, saya yakin dan saya percaya Bapak Ibu ketika saya mengajak untuk memikirkan kembali suatu lagu ini pasti Bapak Ibu tahu, yaitu Hitung Berkatmu Satu Persatu. Jujur lagu ini menarik sekali karena mengajar kita untuk menghitung yang namanya berkat. Biasanya para pengusaha itu kalau malam-malam tutup toko, dia akan ambil sebuah nota dan dia hitung berapa banyak cuannya, berapa banyak profit yang ia dapatkan, dan makin tinggi profitnya makin senangnya luar biasa. Tetapi tahun 2020 bukankah banyak orang mengeluh bahwa hidup di tahun ini makin sulit, mulai bulan Maret ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia sampai kepada hari ini COVID itu belum juga selesai. Banyak orang mengeluh, banyak orang mulai gelisah, banyak orang mengatakan susah hidup seperti ini. Namun sebagian orang lagi bisa bersyukur. Kenapa? Karena tokonya laku. Lakunya kenapa? Dia jual barang-barang yang cocok untuk di musim pandemi seperti ini. Saudara, Alkitab mengajar kita bahwa jangan cuma hidup hitung untung, tetapi juga harus hitung berkat Tuhan satu persatu di dalam hidup kita, yang di dalamnya tidak hanya untung secara materi, tetapi juga kekuatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah nafas yang kita hirup di tengah-tengah kehidupan kita.
Sebagian orang Bapak Ibu Saudara mengatakan lagu Hitung Berkat satu persatu ini adalah lagunya pedagang. Namun kalau kita menyimak maksud pengarang lagu, maka ia menginginkan kita untuk mencoba duduk kemudian menghitung berkat Tuhan. Dan lagu itu mengatakan niscaya takkan dapat kau hitung. Bapak Ibu Saudara, hitung berkat Tuhan pada diri kita dan bukan menghitung berkat Tuhan bagi orang lain. Kadang-kadang kita tidak dapat melihat berkat Tuhan di dalam hidup kita karena kita selalu melihat fokus kita adalah kesusahan dan kesulitan kita. Bukan kebaikan yang Allah kerjakan di dalam hidup kita. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kita seringkali tidak dapat menghitung berkat Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kita sibuk sekali menghitung berkat Tuhan bagi orang lain. Sehingga yang muncul bagi kita bukan syukur, tetapi ketika kita melihat hidup orang lain yang kita rasakan adalah kecemburuan dan iri hati. Waktu kita terbuang Bapak Ibu Saudara untuk kemudian melihat hal-hal yang harusnya tidak kita lihat atau kita hitung di dalam hidup kita. Dan seorang dari Inggris yang memasuki pertengahan usia 80-an, Bapak Ibu siapa yang nonton, yang menyaksikan atau yang ikut beribadah di hari ini usianya 80-an. Suatu waktu ada seorang Inggris yang memasuki usia begitu. Dan dia terkungkung di rumah dengan kondisinya yang lemah dan mulai sakit. Namun setiap kali ia berbicara di telepon, rasanya ia selalu memiliki sikap yang penuh syukur. Bayangkan, memasuki usia 80 tahun dengan kondisi tubuh yang sudah tidak sehat lagi, dia masih tetap mengucap syukur di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, beberapa kali saya mengunjungi orang-orang yang sudah tua. Orang-orang tua ada yang duduk kemudian mengatakan badannya sudah mulai sakit, giginya sudah mulai goyang, dan kemudian dia mudah sekali terkena flu dan lain sebagainya, apalagi di tengah-tengah kondisi seperti hari ini. Bukankah vaksin tidak disarankan lebih dulu kepada orang yang tua? Lalu kemudian mereka sudah mulai berpikir, kapan sih kami bisa ke gereja? Karena satu-satunya hal yang bisa dan membahagiakan mereka ketika mereka mengikuti komisi lanjut usia. Dan sudah 9 bulan tidak melakukan itu, sudah 10 bulan, sudah 11 bulan, bahkan di tahun yang baru ini, kapan begitu. Bapak Ibu Saudara, orang tua dari Inggris ini mengatakan bahwa hidupnya apapun yang terjadi, baik atau tidak baik, dia tetap bisa mengucap syukur. Dan lagu favoritnya adalah Count Your Blessing, hitung berkatmu satu persatu. Oleh karenanya saya tertarik ketika suatu hari ia berkata saya sudah berhenti menyebutkan berkat saya satu persatu. Jadi suatu ketika orang tua ini mengeluarkan statement yang mengejutkan juga, bahwa dia sudah berhenti menghitung berkat Tuhan satu persatu ketika tubuhnya sudah makin lemah. Orang bertanya sama dia, loh kok bisa? Tetapi ketika dia mengatakan itu, wajahnya penuh dengan senyuman. Lalu dia mengatakan sebabnya saya sudah tidak dapat menghitungnya karena saya harus hitung 1 ton demi 1 ton sekarang. Bukan satu persatu lagi. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat yang kita baca adalah ayat yang mengajak kita di tahun kemarin dan di tahun ini. Di tahun kemarin mari kita hitung berkat Tuhan, di tahun ini siap-siap kembali untuk menghitung berkat Tuhan. Count God's blessing. Israel harusnya menghitung berkat-berkat Tuhan. Di dalam teks yang kita baca, bahkan di dalam pengakuan penulis dari Ulangan ini Musa, hendak mengatakan kepada kita bahwa hitunglah berkat Tuhan di dalam hidupmu. Tetapi orang Israel ini masih tidak dapat menghitung berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mereka sibuk dengan melihat permasalahan-permasalahan mereka. Padahal tanah yang diberikan kepada mereka luar biasa hebatnya. Saya seringkali berpikir orang sedegil ini pun dipelihara Tuhan. Bahkan bagian Alkitab mengatakan sumbu yang padam pun tidak akan dipotong, dibuangnya. Bayangkan kasih karunia Tuhan, cinta Tuhan yang baru kita rayakan kemarin, yaitu kelahiran Kristus Yesus di kota Daud. Mengatakan kepada kita bahwa betapa pedulinya Tuhan, betapa perhatiannya Tuhan kepada kita. Ia turun menjadi manusia, dia menggantikan kita di tempat yang paling hina itu, lahirnya di tempat yang paling hina dia ganti, matinya pun di tempat yang paling hina dia ganti saudara dan saya. Count your blessing, hitung berkatmu. Bahkan ketika kita berasa sakit, kita merasa tidak berdaya di tengah-tengah kehidupan ini, kekhawatiran dan permasalahan kita jauh lebih kecil daripada apa yang telah Tuhan berikan
di dalam hidup kita melalui hidupnya sendiri. Apa yang membuat Israel itu tidak bisa menghitung berkat Tuhan? Apa yang membuat Tuhan mengatakan, apakah engkau lupa bagaimana kasihku kepadamu? Yang pertama, karena Israel itu adalah memiliki hati yang sangat degilnya minta ampun. Hati mereka membatu, bahkan dikatakan tegar tengkuk. Tengkuk itu adalah leher bagian belakang yang tidak bisa menoleh ke kanan maupun ke kiri, Bapak Ibu Saudara. Betapa mereka tidak dapat mengamini berkat Tuhan di dalam hidup mereka. Orang-orang ini ketika Tuhan kasih berkat yang begitu banyak di dalam hidupnya, bahkan teks kita berbicara, engkau masih ingatkah ketika engkau keluar dari tanah perbudakan itu di Mesir, tanah di mana engkau disiksa dan disuruh kerja, aku menjaga dan memeliharamu di dalam perjalananmu sepanjang 40 tahun. Tetapi mereka mengatakan apa? Lebih baik mati saja di Mesir daripada mati di sini di dalam perjalanan perlindungan Tuhan. Mereka tidak dapat bersyukur. Mereka tidak dapat melihat kebaikan-kebaikan di dalam penderitaan-penderitaan yang mereka sedang alami. Saya katakan Bapak Ibu Saudara bahwa mereka adalah orang yang tidak bisa puas, alias hidupnya begitu serakah. Mereka ingin lebih dan tidak pernah mau sesuatu yang pas atau cukup. Mereka ingin berlimpah-limpah di dalam hidup mereka. Mereka tidak mau kenal apa yang dinamakan cukup atau secukupnya. Padahal doa Bapa kami mengajarkan kepada kita setiap hari di dalam doa kita harusnya kita berkata, Tuhan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ketika Tuhan kasih mereka makanan dari surga, dari langit turun roti, bukankah itu berlimpah-limpah, tapi mereka toh masih tidak bisa bersyukur. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa di dalam hidup Bapak Ibu, Tuhan berikan aku kelimpahan dan Tuhan kasih kelimpahan dan saudara bersyukur, Israel lebih buruk daripada itu. Bahkan ketika Tuhan kasih tempat yang penuh susu dan madu, penuh makanan Bapak Ibu Saudara, berlimpah-limpah, mereka masih tetap tidak pernah merasakan sebuah kecukupan itu. Anak saya dulu ke Indomaret, yang nomor 1 Bapak Ibu Saudara, saya ingat sekali saya ajak dia ke Indomaret. Saya bilang, nak, di rak-rak ini kamu bisa pilih 2 apa 3 makanan, nanti papa bayarin kamu. Bapak Ibu Saudara, anak ini gembira sekali. Maka dia sudah mulai memutari rak satu dengan rak yang lain. Lalu mengambil 1 coklat. Kalau tidak salah saya ingat diambil 1 coklat. Saya bilang sama dia, loh kok 1? Tidak ambil lagi. Dia mengatakan, papa 2 itu lebih. 3 nanti kelebihan, nanti dedek tidak makan. Cukup 1 saja. Saya dalam hati mengatakan puji Tuhan. Semoga sampai besar ia terus akan merasakan kecukupan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Israel tidak mengenal kata itu. Israel selalu menuntut lebih dan terus berlebih. Itu sebabnya di bagian Alkitab Amos Tuhan katakan, umatku ini aku ajar dia berjalan, aku mengantar dia melihat mujizat, bahkan mereka melihat langit itu terbuka, tetapi mereka melupakan itu semuanya. Penyakit mereka adalah lupa rohani, atau kita kenal sebagai Alzheimer rohani. Lupa menghitung berkat-berkat Tuhan. Lupa melihat bahwa Tuhan itu maha kuasa yang sanggup melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Invisible hand itu terus berkarya bekerja di dalam hidup mereka. Betapa mereka dilindungi. Tetapi heran, makin mereka disayang, makin mereka besar kepala. Makin mereka diberikan, makin mereka meminta lebih. Makin mereka dicintai, makin mereka tidak dapat menghargai. Bapak Ibu Saudara, kedegilan hati itu adalah satu pribadi atau karakter atau integritas di mana ego mengikatnya begitu kuat. Kedegilan hati itu ada rasa angkuh di dalamnya. Rasa superior yang kita sebut sebagai etnosentris. Jadi mereka merasa budaya mereka merasa suku mereka rasa agama mereka merasakan bahwa hidup mereka lebih baik daripada orang lain. Sehingga orang yang berbeda dengan mereka di dalam suku mereka, di dalam pribadi mereka anggap itu sampah. Sebab umat perjanjian itu hanyalah mereka dan mereka mengatakan mereka lebih baik daripada orang-orang yang lain. Kedegilan hati ini adalah lahir daripada
superioritas mereka. Kedegilan hati ini lahir dari ketidakpuasan diri mereka oleh segala sesuatu. Dan mereka nantinya sendiri akan mati dengan apa yang mereka inginkan. Bapak Ibu Saudara, kalau orang Kristen harus tahu namanya bersyukur. Orang Kristen itu tidak boleh hatinya degil, Bapak Ibu Saudara. Kalau firman Tuhan sudah katakan harus hidup seturut firman, harus didengarkan dengan baik. Karena kalau tidak didengarkan dengan baik, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita rugi sendiri. Dengan kata lain, kalau firman Tuhan tidak mampu menegur kita, maka saya yakin tidak ada satupun yang mampu menegur kehidupan kita. Dan kalau kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan dengan saksama, menyimpannya dalam hati dengan baik, maka lambat laun kita seperti bunga yang layu, kemudian jatuh ke tanah lalu mati. Suatu hari ada seorang pemilik tanah. Dia berujar kepada seorang pria yang ingin memiliki tanah yang luas. Jadi pria itu menginginkan tanah yang luas. Lalu pemilik tanah itu mengatakan begini, saya punya tanah yang banyak sekali. Saya tidak tahu mau diapain tanah ini. Saya mau wariskan kepada siapa yang mampu berlari. Sesuai jaraknya dia akan mendapatkan tanah itu. Bapak Ibu Saudara, artinya kalau engkau bisa lari 10 meter, engkau dapat tanah 10 meter. Engkau bisa lari 1 kilo, engkau dapat tanah 1 kilo. Engkau bisa lari 4.000 meter, yang engkau dapat 4.000 meter tanah itu. Maka Bapak Ibu Saudara, orang ini begitu gembira sekali. Badannya gemuk dan dia tidak pernah olahraga. Lalu mengatakan saya mau. Lalu dia berlari, Bapak Ibu Saudara. Waktu dia berlari sudah 1 kilo, dia nafasnya sudah tidak kuat lagi. Tapi dia paksa dirinya. Dia lari terus sampai 1,5 kilo. Begitu sampai titik 1,5 kilo, dia pegang jantungnya, dia tidak kuat lagi. Tetapi dia pikir sayang, maka dia lari lagi 2 kilometer. Begitu sampai 2 kilometer, Bapak Ibu Saudara, dia mengatakan kepada pemilik tanah itu, saya mau lari lagi sampai di ujung, sepertinya tinggal 1 kilo. Dia lari lagi, Bapak Ibu Saudara, sampai 1 kilo. Begitu sampai di tempat itu, dia angkat tangannya, dia mengatakan saya sampai dan saya punya tanah 3 kilo. Bapak Ibu Saudara, seketika itu dia mati akhirnya. Dan dia mati akhirnya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini saya mengingat hidup Demas. Demas yang dulu setia sama Paulus, kemudian di dalam pelayanannya dia tinggalkan Paulus oleh karena kenikmatan duniawi yang luar biasa. Count your blessing tidak pernah cukup. Menghitung berkat tidak pernah cukup di dalam hidup mereka. Degil kepala mereka, rakus hati mereka, mereka sombong, mereka tidak kenal nama cukup. Mereka tidak pernah count your blessing, God's blessing tidak pernah mereka hitung dengan baik. Mereka cuma lebih suka menghitung duniawi. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka rugi sendiri dan mereka pada akhirnya mati. Di tahun 2020 banyak hal yang sudah kita lewati, bukan Bapak Ibu Saudara. Banyak hal mengajar kita bahwa dinamika kehidupan ini luar biasa naik turun. Tetapi ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu kasih Tuhan bagi kita. Apa yang membuat kita bisa bertahan sampai pada hari ini? Semata-mata karena cinta Tuhan. Bahkan ketika COVID melanda satu keluarga dan 2 orang meninggal di dalam keluarga itu, seorang anak mengatakan yang bisa membuat saya kuat adalah Tuhan masih beserta dengan saya. Mungkin pergumulan kita tidak seperti dia. Mungkin pergumulan kita tetap lebih ringan, tetapi ringan ataupun berat pergumulan kita, seperti Tuhan bagi Israel, Tuhan juga hadir bagi kita. Itu sebabnya yang penting kita lakukan adalah kita bisa bersyukur. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh Israel ketika mendapatkan cinta kasih Tuhan itu? Mereka justru bersungut-sungut di dalam hidup ini. Jarang sekali kita membaca umat pilihan Allah ini bersyukur atas kebaikan Tuhan. Selalu saja mereka menggerutu, selalu saja mereka bersungut-sungut. Dan saya belum, saya tidak, bukan saya sudah. Saya belum melihat karya Tuhan, saya tidak mendapatkan cinta Tuhan.
Bukan saya sudah melihat atau mendapatkan cinta, selalu berkata saya belum, saya tidak. Dan kalau Bapak Ibu pernah membaca kisah tentang 10 orang kusta di perjanjian lama, rupanya tipikal manusia memang selalu begitu. Jadi di dalam Ulangan yang kita baca tadi, perjanjian lama yang awal-awal, sampai kepada Yesus datang menceritakan sebuah ilustrasi, manusia itu sama. Yaitu sulit datang mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita berdoa pun Bapak Ibu Saudara, seringkali yang kita berdoa, Tuhan jadikan aku hari ini mendapatkan berkat yang luar biasa. Tetapi ketika kita berdoa seperti itu kita serius. Tetapi begitu tiba bagian syukur itu seperti sebuah rutinitas yang kita naikkan di dalam doa-doa kita. 10 orang kusta yang kembali kepada Tuhan cuma 1. Dan yang 9 ini merasa dirinya layak. Dan begitu sukses dan sembuh, dia lupa siapa yang menyembuhkan dia. Dia lupa sumber kesembuhannya. Yang dia butuhkan sebenarnya bukan Tuhan. Tetapi yang dia butuhkan itu adalah berkat-berkat Tuhan. Orang seperti ini adalah orang yang tidak sungkan. Orang yang tidak punya hati. Orang yang tidak tahu berterima kasih dan lain sebagainya. Hari ini banyak orang yang sakit, Bapak Ibu Saudara. Dia berdoa, Tuhan kalau Engkau sembuhkan saya mau serius sama Tuhan. Dia lupa. Dia tidak serius sama Tuhan. Banyak orang yang usahanya jatuh, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tolong bangkitkan usaha saya. Kalau Tuhan sudah bangkitkan usaha saya mau betul-betul sama Tuhan. Begitu usahanya sudah bangkit, dia bilang sama Tuhan, lagi sibuk Tuhan. Nanti saja. Atau baru mau bekerja, dia berdoa, Tuhan jadikan pekerjaanku sukses, atasanku senang sama saya, dan Tuhan kasih semua itu. Dia lupa. Dan dia hilang lagi dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita jatuh dalam dosa, kita tidak punya apa-apa. Kita nothing sama sekali. Kita hina, kita jijik di hadapan Allah, dan kita seteru daripada Tuhan. Tetapi Tuhan tolong sama kita. Itulah sebabnya mujizat yang paling besar dalam hidup ini bukan ketika kita mendapatkan kekayaan, kesehatan dan lain sebagainya. Kepintaran bukan, itu anugerah Tuhan tapi bukan itu terbesar. Tetapi yang terbesar itu adalah ketika Tuhan mau mati bagi kita, mau lahir bagi kita, mau membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Dia. Itu jauh lebih berharga daripada segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, tahun 2020 ini mungkin saya tidak tahu. 2020 kemarin banyak orang bersungut-sungut. Beberapa kali di mimbar ini pengkhotbah hamba Tuhan selalu berkata, bagaimana kabarmu? Sebenarnya kami hendak mendengarkan mereka mengucapkan kabar yang baik. Tetapi ada juga beberapa mengatakan, wah tahun ini tidak baik. Dan Bapak Ibu Saudara, bukankah kemudian banyak orang mengatakan Happy New Year, semoga tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Bapak Ibu Saudara, dunia tidak pernah berbeda, dunia selalu sama, yaitu dunia makin hari makin sulit, dunia makin hari makin penuh dengan goncangan, manusia makin tua, makin banyak pergumulan-pergumulan hidupnya, dan dunia masih tetap sama. Tetapi puji Tuhan, karena tahun-tahun apapun yang kita lewati, baik 2021, kalau gaya hidup orang itu tidak tahu bersyukur, maka dia tidak akan pernah merasakan hidup di tahun baru dengan rahmat Tuhan yang baru. Dia masih tetap hidup di tahun-tahun sebelumnya, dan dia tidak pernah maju di dalam integritas dan kerohaniannya. Suatu hari penulis sekaligus pengkhotbah asal Skotlandia, Josh Matheson, dia buta, Bapak Ibu Saudara. Dia buta dan dia berdoa begini. Ribuan kali aku telah bersyukur kepadamu untuk saat-saat yang indah, tapi tak sekalipun untuk saat yang susah. Ajarlah aku untuk bermegah dalam penderitaanku. Ajarlah aku mengerti betapa berharganya kesesakanku. Buatlah aku justru mendekat kepadamu di jalan yang penuh penderitaan ini, dan ubahlah air mataku menjadi pelangi-pelangi pengharapan.
di tahun 2020 ini membuat kita merenungkan berapa banyak air mata kita yang sudah tumpah. Berapa banyak masalah kekhawatiran kita di tengah keluarga kita, ekonomi saudara, dan apapun yang sedang melanda hidupmu dan hidupku. 2021 ini mungkin seperti Josh Matheson ini. Yang buta ini justru berkata, ajarlah aku bermegah justru di dalam penderitaanku. Ajarlah aku menghargai kesesakanku dan aku tidak menyesali semua itu. Tetapi aku belajar dari hal-hal itu untuk makin percaya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Paulus pernah berkata, justru di dalam kelemahanku aku jadi kuat. Sehingga kalau ada sisa-sisa peperangan kita 2020 dan kita sedang berada di tahun 2021 ini, kita masih membawa kelelahan-kelelahan itu, marilah kita mengatakan justru di dalam kelemahanku inilah aku jadi kuat. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin harus berpikir seperti kucing. Kalau kita berpikir seperti kucing, maka kita salah berpikir Bapak Ibu Saudara. Kita melihat kita berlebihan, kita anggap diri kita raja dan layak menerima dari Tuhan. Tetapi kalau kita berpikir seperti seekor anjing Bapak Ibu Saudara, maka kita akan melihat Tuhan kitalah raja dan kitalah penyambutnya setiap kali kita melihat raja kita. Kita pun melihat ayat 11 dan 12. Bagi kita yang berpegang pada firman Tuhan, negeri kita memiliki berkat yang luar biasa berlimpah dan mata Tuhan mengawasi sampai selama-lamanya. Ayat 11 dan 12 ini harusnya menjadi sebuah patokan di dalam hidup kita sebagai orang beriman. Bahwa di tahun 2021 ini mata Tuhan mengawasi hidup kita dan mata Tuhan selalu bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya ada lagu yang saya suka sekali mengatakan begini. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah ataupun saat susah, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Ku bersyukur ia dengarku meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, ia beriku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasihnya iringiku. Ku bersyukur bunga mawar. Meskipun dia berduri, ku bersyukur diberkati. Pengharapan ku diberi, ku bersyukur senang susah. Damai di hatiku, ia berikan pengharapannya. Dan ku bersyukur selama-lamanya. Pada saat pikiran kita menghitung masalah pribadi, dunia yang penuh dengan corona, sampai capek baca berita, tapi tahun baru ini count God's blessing, hitung berkat Tuhan kemarin. Dan kita siap menghitung berkat Tuhan di depan. Tadi 3 bait lagu itu, orang Israel waktu zaman itu tidak bisa hitung berkat Tuhan. Kalau mereka melihat mawar, mereka lihat duri, bukan keindahan bunga. Kalau mereka sulit sedikit, mereka protes Tuhan, bukan justru bersyukur. Tetapi di sini, Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa Tuhan itu sangat baik. Saya tidak boleh lupa mengatakan satu bagian yang penting. Israel itu seperti itu masih Tuhan sayang. Apalagi kita, saudara, yang saya yakin jauh lebih punya hati daripada mereka di waktu itu. Tuhan pasti lebih sayang. Tetapi bukan berarti ketika kita melihat Israel saja seperti itu disayang, lalu kita juga mau seperti Israel toh disayang. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kita harus lebih lagi sebab kita sudah punya firman Tuhan. Kita sudah belajar dari firman Tuhan. Kita tidak seperti Abraham yang beriman di dalam lompatan kegelapan itu. Kita beriman karena Alkitab mengatakan jelas di depan kita, harusnya kita hidup lebih baik daripada orang-orang pada masa-masa yang lalu. Di tahun yang baru ini, marilah kita Bapak Ibu Saudara punya hati yang baru. Di tahun yang baru ini biarlah rahmat Tuhan baru terus di dalam hidup kita. Dan di tahun yang baru ini kita harus punya komitmen yang baru, yaitu Tuhan, saya mau hidup seturut dengan firman-Mu. Dan selama tahun baru,
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan menolong dan hitunglah berkat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih sebab kasih setia Tuhan tidak berkesudahan di dalam hidup setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak pernah berhenti mengucap syukur di dalam hidup ini. Tahun yang lalu memang penuh tantangan dan penderitaan. Tahun ini kami pun tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Tetapi walaupun dunia ini berubah-ubah, dunia ini punya ketetapan yang sama, yaitu makin hari makin sulit. Tahun-tahun yang berganti itu saja yang menjadi pergumulan-pergumulan hidup kami. Tetapi kami punya satu pribadi yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan Yesus. Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong setiap anggota jemaat yang ada. Majelis hamba Tuhan semuanya Tuhan, supaya Tuhan satukan hati mereka dengan doa ucapan syukur mereka, dan mereka bersama-sama terus dipelihara dan ditolong Tuhan. Mereka yang masih berada dalam kondisi sakit, Tuhan tolong mereka. Mereka yang punya masalah keuangan, kesehatan dan juga keluarga, anak-anak mereka Tuhan Engkau jamah, Engkau peliharakan, Engkau berikan mereka jalan keluar, bahwa Tuhan itu hidup dan Tuhan hadir bersama-sama mereka. Kami serahkan Indonesia ini, kami serahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun gedung-gedung gereja itu berdiri. Kami serahkan gereja yang hidup itu, yaitu manusia anak-anak Tuhan, dimanapun mereka tersebar. Tuhan jadikan satu persatu kesaksian-Mu. Jadikan mereka satu persatu lilin-lilin yang menyala di tengah-tengah gelapnya dunia ini. Sehingga yang kami rindukan, yang kami impikan, nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Pakai kami Tuhan untuk selalu menjadi pelita. Pakai kami untuk memuliakan Tuhan. Pakai kami untuk jadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami semuanya sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hamzah Uy atas firman Tuhan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, berkat adalah ketika Tuhan tinggal di dalam hidup kita, sehingga kita menyadari apa yang kita punya semuanya adalah daripadanya. Hari ini, saat ini kita mau memberikan yang terbaik, berkat daripada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Persembahan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan memberikan amplop kepada TU gereja pada hari jam kerja. Yang kedua, melalui transfer BCA. Yang ketiga, melalui scan QR code di layar. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik dengan menghitung segala berkat yang telah Tuhan berikan atas kehidupan kita. Hitung berkat Tuhan. Persembahan kita dalam doa. Tuhan, benar, berkat adalah ketika Tuhan tinggal dalam hidup kami dan segala yang kami miliki adalah berasal daripada Tuhan. Hari ini kami memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan kami
dapat dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja kami. Tuhan tolong orang-orang yang akan mengelola para majelis, berikan hikmat dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dalam segala usaha pekerjaan mereka. Kiranya dalam segala keadaan apapun, mereka terus bersandar kepada Tuhan, sumber segala berkat. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Titus Lim. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah di dalam kehidupan saudara sesuai dengan bidang dan panggilan yang Tuhan berikan, dengan mengingat akan kedaulatan dan pemeliharaan Allah atas hidup saudara sekalian. Sekarang arahkanlah hatimu kepadanya, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Silakan duduk dan ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Warta Jemaat 3 Januari 2021. Diingatkan kepada jemaat bahwa yang pertama, selama bulan Januari ibadah kita masih dilakukan secara online. Yang kedua, ibadah untuk minggu depan 10 Januari dilakukan secara online, akan dilayani oleh saya sendiri, Mariana Magdalena. Yang ketiga, jemaat kalender gereja sudah ada di gereja. Bagi yang ingin mengambil, silakan menghubungi atau datang ke gereja kepada TU gereja di jam kerja. Demikian warta yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.